Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya Anggun Jitasari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Psikologi Umum yang berjudul Sikap Perubahan Perilaku, yakni materi ke-7. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Anggi Dharma SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang durasi, saya akan mempresentasikan materi hasil dari makalah yang saya buat yang berjudul Sikap Perubahan Manusia. Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat saat ini dipengaruhi oleh globalisasi di segala bidang, perkembangan teknologi, dan industri. Dengan adanya globalisasi, seluruh informasi semakin mudah diperoleh dan negara-negara berkembang dapat segera meniru pola hidup modern yang dianggap sebagai kebiasaan negara barat. Pola dan gaya hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaan, mengalami perubahan dengan adanya urbanisasi dan modernisasi. Salah satu perubahan pola dan gaya hidup yang dapat kita lihat adalah banyaknya tempat makan cepat saji yang menjual junk food. Yang dimana junk food merupakan makanan yang mengandung lemak jenuh atau saturated fat, seperti gula, garam, serta bermacam-macam aditif dengan kadar yang tinggi. Makanan ini hampir tidak mengandung serat, vitamin, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seorang memiliki kadar nutrisi yang sangat rendah. Selanjutnya saya akan menyampaikan definisi dari sikap dan perilaku. A. Sikap perilaku adalah sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. Sedangkan menurut Newcomb, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan paksaan motif tertentu. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, sikap bersifat tertutup dan merupakan predisposisi perilaku seseorang terhadap suatu stimulus. Terdapat beberapa tingkatan sikap, yakni 1. Menerima. Menerima diartikan bahwa seorang mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. 2. Menanggapi. Menanggapi diartikan apabila seseorang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap objek yang dihadapkan. 3. Menghargai. Menghargai diartikan seseorang memberikan nilai yang positif terhadap suatu objek seperti mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. 4. Bertanggung jawab. Seseorang pada tingkat ini harus berani mengambil resiko apabila ada seseorang lain yang mencemooh ataupun resiko lainnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi sikap. 1. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. 2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. 3. Pengaruh kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. 4. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. 5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu. Pengaruh faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadangkala sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.
Selanjutnya, definisi perilaku. B. Perilaku. Nah, menurut Ali, seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan rangkaian interaksi antara perorangan dalam kehidupannya di dalam keluarga, dengan teman sebaya, teman akrab, atau pernikahan. Melalui contoh-contoh yang bersifat formal dan informal yang berlangsung relatif cukup lama, sikap dapat belajar melalui imitasi. Orang tunduk orang lain, terutama jika orang lain itu merupakan orang yang kuat dan penting. Salah satu sumber penting yang jelas-jelas membentuk sikap kita adalah sikap tersebut dari orang lain melalui proses pembelajaran sosial atau social learning. Pembelajaran sosial merupakan suatu proses di mana kita menyembunyikan informasi baru, tingkah laku, atau sikap dari orang lain. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditunjukkan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi. Karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku. 1. Faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, seperti jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, dan bakat. Kedua, faktor eksternal, yaitu seperti pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Baik, lanjut. Hubungan sikap dan perilaku juga memang sangat mempengaruhi setiap individu, serta bagaimana individu tersebut merespon sesuatu yang ditangkapnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya. 1. Pembentukan perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebiasaan seseorang individu. Karena dengan melakukannya, seseorang individu dapat membiasakan dirinya untuk memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga nantinya akan terbentuk sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian. 2. Konsistensi sikap dan perilaku. Pada dasarnya, hubungan sikap dan juga perilaku memanglah saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil penelitian pun mengungkapkan bahwa sikap dan perilaku memiliki kaitan masing-masing. 3. Keyakinan sikap. Keyakinan sikap dan perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hidup seorang individu, di mana seorang individu tersebut yakin terhadap pilihan yang dia lakukan, bukan hanya mengenai keikutsertaannya kepada orang lain saja, tetapi dia mampu mengambil sebuah keputusan dengan keyakinan dirinya sendiri. 4. Sikap positif dan sikap negatif. Sikap tersebut pasti dimiliki oleh setiap orang. Bukan hanya sikap yang bersifat positif saja, akan tetapi sifat yang negatif pun bisa dimiliki oleh seorang individu. Perilaku seorang individu yang belum dapat mengerti bagaimana memperlakukan orang lain sesuai dengan norma. 5. Sikap melalui pengaruh orang lain. Sikap dan perilaku tentunya bisa terbentuk dari pengaruh yang didapatkan dari orang lain di lingkungannya, bukan hanya pada dirinya sendiri, akan tetapi lingkungan bisa saja membentuk kepribadian seorang individu menjadi lebih baik atau lebih buruk. 6. Sikap dan perilaku yang beralasan. Yang dimaksud di sini adalah saat seorang individu akan melakukan sebuah tingkah laku yang bisa berdampak positif untuk dirinya sendiri, sehingga sikap dan perilaku yang dia lakukan pasti memiliki alasan tertentu. Sikap dan perilaku secara spontan. Hal yang dimaksud di sini adalah saat kita sedang dalam keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu secara spontan, sehingga sikap yang kita lakukan tersebut mengarah kepada perilaku. Ada kalanya sebuah sikap dan perilaku memiliki keterkaitan yang cukup dekat.
Menurut hasil penelitian pun menyatakan adanya hubungan yang cukup kuat antara sebuah sikap dengan perilaku. Dari adanya kaitan dengan perilaku yang konsisten dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya: 1. Tekanan normatif. Faktor yang mempengaruhi konsep diri, adanya pengalaman yang dapat membentuk sikap, dan spesifikasi antara sikap dan juga perilaku. Nah, dari materi yang telah saya presentasikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sedangkan perilaku manusia adalah sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, baik perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati dari luar. Baik, itulah tadi presentasi dari makalah yang saya buat. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang yang berkenan, sudilah kiranya. Mohon dimaafkan. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi saya. Silakan ambil yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.